Bagi manusianya yang sudah tiada, yang sudah fana, maka yang ada hanyalah Allah. Meskipun mata memandang manusia, meskipun mata memandang hayawan, meskipun mata memandang tumbuhan, yang ada bukan manusia, bukan hayawan, dan bukan tumbuhannya. Yang ada hanya basirah, penglihatan Allah saja, penglihatan hidup saja. Karena yang berposisi, yang menguasai singgasana hati sudah Allah, maka yang tahu Allah, ya Allah. Penglihatan yang terjadi, ya penglihatannya Allah. Pendengaran yang terjadi adalah pendengaran Allah sendiri. Sama halnya ketika manusia kita masih belum mengenal Allah, masih belum berislam kepada Allah, masih belum beragama kepada Allah, masih mengaku-ngaku bahwa wujud dan hidup ini hidup manusia kita. Pasti di dalam pandangan kita mengakui, di dalam hati kita, ini pandanganku hamba, ini pendengaranku hamba, ini hidupku hamba, ini kuasaku hamba, ini pendengaranku hamba, ini bisaku hamba, ini persaksianku hamba. Semuanya serba hambanya, semuanya serba kemanusiaannya. Karena selama ini kita belum bertuhan. Yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini. Inilah penjabaran pertanyaan yang pertama buat Kang Gafir bin Ali Basa dari Malaysia. Di mana kedudukan manusia kita saat manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah? Jawabannya sudah panjang lebar saya jelaskan. Saya tekankan lagi, pandanglah, resapilah, tafakurilah bagaimana posisi dan keadaan manusia ketika saat terlahir sebagai bayi yang suci, yang fitrah. Disitulah kedudukan diri manusia kita yang tak wujud, yang tak ada, yang gaib, yang tak hidup. Jadi posisi manusia tidak ada Adam. Semoga bisa dipahami. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, apakah diri kita bisa mengaku-ngaku bahwa diri kita adalah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah? Coba perhatikan lagi. Bagaimana mungkin kita dikatakan bermakrifat kepada Allah jika diri kita masih wujud? Jika diri manusia kita masih mengaku-ngaku jadi Muhammad. Berarti bila diri kita masih mengaku-ngaku jadi Muhammad, jadi utusan, jadi badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah. Seperti di dalam ayatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni maha suci Allah yang memperjalankan seluruh manusia sejak dari tanah, berangkat dari tanah hingga menjadi bayi, hingga saat ini sampai nanti kembali menjadi tanah lagi. Allah lah yang mempergerakkan hamba-hamba ciptaannya. Jadi di hati maha sucikanlah Allah yang ada, yang hidup, yang mempergerakkan badan-badan ini. Diam saja di dalamnya.
ikuti alur apa yang dikehendaki oleh hidup. Jadi kemanapun langkah kaki ini melangkah, saksikan terus Allahnya. Jadi pada intinya manusianya sudah tak bisa apa-apa, sudah kembali kepada alam kefitrahannya. Ketika bayi ginjal-ginjal, ketika bayi menangis, ketika bayi tersenyum, apakah kita ada di sana? Kan tidak ada. Berarti siapa yang menangiskan, siapa yang mensenyumkan, siapa yang mengginjal-ginjalkan bayi, kan hidup itu sendiri. Kan Allah sendiri. Bagaimana mungkin bayi bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini adalah Muhammad Rasulullah? Kan tidak bisa mengaku-ngaku lagi. Karena manusianya sudah tidak ada. Bagaimana bisa mungkin bisa ngaku-ngaku? Yang bisa ngaku, yang bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, yang bisa menyaksikan badan-badan ciptaan Allah ini, ya kan Allah sendiri. Allah sendirilah yang bisa menyaksikan dirinya sendiri dan Muhammad yang diutus dan badan yang diutus, hanya Allah yang bisa menyaksikan. Manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa. Itulah hakikatnya syahadat. Maka dari itu contoh ilustrasinya begini. Ketika hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, siapakah yang menyaksikan badan-badan ini berjalan? Siapakah yang menyaksikan badan-badan ini naik motor? Siapakah yang menyaksikan badan-badan ini makan? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini minum? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini mandi? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini sholat? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini beribadah? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini ke sawah? Siapa yang bisa menyaksikan badan-badan ini bekerja di kantor? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini jualan di pasar? Siapakah yang bisa menyaksikan badan-badan ini memasak di dapur? Apakah orang lain bisa menyaksikan diri Anda? Apakah orang lain tahu hati Anda, isi hati Anda? Nah, kan yang bisa menyaksikan badan-badan Anda sendiri, kan Anda sendiri. Sebagai pengaku bahwa hidup ini hidup Anda. Yang bisa menyaksikan seluruh pergerakan badan ini kan Anda sendiri. Allah tidak tahu, karena Allah gaib bagi Anda waktu itu. Allah tidak tahu apa-apa, karena yang ada di hati kita selama ini bukan Allah, tapi kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Itulah ilustrasinya. Namun jika sudah Allah nyata dalam hati, Allah nyata meliputi apa-apa dan siapa-siapa, Allah meliputi alam semesta ini, maka manusianya sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa. Yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan badan-badan ciptaan Allah, ya Allah sendiri. Jadi bila masih kita ngaku-ngaku sebagai utusan Allah, bila jika ngaku-ngaku sebagai waliullah di dalam hati kita, berarti manusianya kan masih jadi Tuhan dong. Iya kan? Jadi yang bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, jadi yang bisa menyaksikan hidup dan apa yang diperjalankan hidup kepada badan ini, ya kan Allah sendiri. Hidup itu sendiri. Nah, fitrahlah diri kemanusiaannya dan fitrahlah diri Tuhannya, kembali kepada sifat-sifat diri Allah
dan kembali kepada sifat-sifat diri manusianya yang berada di dalam sifat muhalnya Allah, yakni sifat kebalikan dari Allah itu sendiri. Bila Allah wujud, manusianya Adam. Bila Allah hidup, manusianya mati. Nah, sudah fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban kedua pertanyaan sudah kita paparkan. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua yang mendengarkan paparan ini, yang menyimak paparan ini, dibukakan pintu kefahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu diingat, tiada yang paham kecuali Allah sendiri. Ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, wujud hidup manusianya, maka selamanya kita tak akan pernah paham Allah. Maka kita tak akan pernah selamanya bisa menyaksikan Allah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan. Itulah kiasan, itulah sanepan Muhammad. Jangan membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ketika diri manusia masih mengaku sebagai Muhammad, sebagai hamba, maka masih wujudlah hambanya, masih ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Jadi yang bisa mengaku-ngaku sebagai hamba Allah kan ya Allah sendiri yang menyaksikan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Ketika manusia masih merasa tahu, berarti ya belum bisa bersyahadat kepada Allah. Maksudnya bersyahadat itu adalah ketika manusia sudah tidak bisa bersyahadat lagi. Inilah yang dimaksud bersyahadat. Opo sejatine urip kuwi? Apa yang dikatakan hidup sejati? Yang dikatakan hidup sejati itu adalah manusia tidak merasa hidup. Inilah yang dimaksud hidup sejati. Yang ada hanya sejati ning urip, yakni hidupnya Allah sendiri yang ada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Kang. Mas ya, syukur kehadirat Allah dengan penjelasan Kang cukup mendalam dengan pengertiannya lah sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tanya sebab bagi saya Kang, apabila saya yakni menyerahkan diri jahir atau meleburkan diri jahir ini yang nyata hanya Allah, sebenarnya saya merasa ada pada diri, sebab itu saya tanya, sehingga saya meleburkan diri jahir ini yang niatnya adalah Allah yang hidup. Jadi suatu satunya sebab apabila saya dapat merasa kehadiran Allah itu, insyaallah alhamdulillahirabbil alamin, ini semuanya sudah terjawab nyata. Syukur kepada Allah, juga kepada Kang dengan penjelasannya saya cukup murni. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.